5 kubu politik terkuat di dunia One Piece. Meskipun dunia One Piece penuh dengan cerita bajak laut, namun ada elemen kekuatan politik yang juga Oda hadirkan dalam ceritanya. Ini menjadi salah satu elemen menarik yang muncul di serinya. Di sisi lain, hal tersebut juga menjadi bukti bahwa dunia yang Oda bangun untuk serinya sangatlah luas dan besar. Dan sejauh ini, tidak banyak seri anime atau manga yang mampu mengikuti jejak One Piece. Petualangan dan pertarungan memang menjadi beberapa hal yang umum muncul dalam cerita One Piece. Namun, yang menarik juga adalah bagaimana Oda menghadirkan unsur politik yang dibungkus menarik agar para fans bisa dengan mudah mengikutinya. Dalam dunia One Piece sendiri ada beberapa kekuatan politik yang berkuasa dan memberikan pengaruh. Siapa saja? Berikut adalah 5 daftarnya. 3 kekuatan besar. 3 kekuatan besar dalam dunia One Piece adalah Angkatan Laut, Shichibukai alias 7 penguasa lautan, dan Yonko alias 4 penguasa samudra. 3 kekuatan besar tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk menjaga stabilitas kekuatan dunia. Dan merekalah yang bertanggung jawab menjaga kedamaian dunia. Shichibukai dan Angkatan Laut adalah sekutu, yang mana kekuatan mereka sedikit berimbang dengan Yonko. Satu saja kekuatan tersebut lumpuh, maka kestabilan dunia akan kacau. Hal inilah yang sering dikhawatirkan oleh mereka yang sudah berpengalaman. Misalnya, ketika Big Mom dan Kaido bersekutu maka pihak Angkatan Laut pun panik. Mereka tidak pernah melihat hal tersebut, yang mana artinya hal itu bisa membahayakan keseimbangan yang ada. Shichibukai. Shichibukai, atau yang biasa disebut sebagai 7 penguasa lautan, merupakan sebuah organisasi yang berisi para bajak laut terkuat yang sengaja diajak bekerja sama oleh World Government untuk menghentikan semua tindakan yang dilakukan oleh bajak laut. Dengan kata lain, mereka adalah kepanjangan tangan dari pihak Angkatan Laut. Shichibukai dianggap sebagai titik tumpu dari ketiga kekuatan tersebut. Meskipun begitu, pasca perundingan referi yang dilakukan di Mary Joyce beberapa waktu lalu menghasilkan keputusan bahwa sistem Shichibukai akhirnya dihapuskan. Hal ini karena mereka dianggap tidak terlalu memberikan dampak bagi kerajaan lainnya, dan justru menjadi ancaman. Akhirnya, Shichibukai pun digantikan oleh Special Science Group (SSG) dari Angkatan Laut. Dan ketujuh bajak laut tersebut akan diperlakukan sama dengan bajak laut lainnya. Angkatan Laut. Angkatan Laut merupakan salah satu dari 3 kekuatan terbesar di cerita One Piece. Mereka adalah wajah militer dari World Government yang memiliki tugas utama untuk memburu para bajak laut dan kriminal lainnya. Mereka juga memiliki tugas lain seperti melindungi orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka. Dengan posisi mereka seperti ini, wajar jika kemudian Angkatan Laut berisi orang-orang yang tangguh dan kuat. Karena menjadi wajah militer World Government, tidak jarang mereka justru ditakuti oleh orang-orang. Hal ini karena sikap dan perilaku mereka yang sewenang-wenang. Tidak jarang mereka juga menjadi alat dan kendaraan politik World Government, seperti dalam peristiwa Ohara 20 tahun lalu. Hal inilah yang membuat para petinggi Angkatan Laut, seperti Akainu, tidak mampu berbuat banyak karena ada birokrasi yang harus mereka jalankan. Yonko. Yonko merupakan 4 bajak laut terkuat dalam cerita One Piece. Mereka dikenal sebagai penguasa di wilayah New World. Kekuatan dan pengaruh mereka sangatlah dahsyat, bahkan World Government pun enggan untuk ikut campur dalam permasalahan yang melibatkan para Yonko. Dengan Whitebeard yang sudah tewas, serta kekalahan Kaido dan Big Mom di Arc Wano, posisi Yonko saat ini adalah Blackbeard, Shanks, Luffy, dan Buggy. Meskipun Yonko jarang bergerak, namun pengaruh dan kekuatan mereka jadi pertimbangan mengapa keempat bajak laut tersebut jadi 3 kekuatan besar dunia. Ini juga alasan mengapa World Government tidak mau terlibat atau ikut campur dalam urusan Yonko. Di sisi lain, ada juga teori yang menyebutkan bahwa mereka sengaja tidak mau mengganggu Yonko demi melindungi rahasia besar yang mereka simpan selama ini. World Government. Dalam dunia One Piece tidak ada kekuatan politik yang jauh lebih besar dari World Government. Sebagai pemilik kekuatan dan kekuasaan terbesar di dunia, wajar jika mereka menjadi pengatur semua unsur kehidupan. Sekitar 800 tahun yang lalu, sebuah aliansi kuno didirikan oleh para raja atau pemimpin dari sekitar 20 kerajaan yang ada. Aliansi kuno tersebut bertempur menghadapi Ancient Kingdom atau kerajaan kuno. Aliansi tersebut akhirnya berhasil menghancurkan dan menggulingkan kekuasaan mereka, yang mana kemudian aliansi ini menjadi awal mula terciptanya World Government. Ini juga yang menjadi awal mula World Government menjadi sumber kekuatan politik yang ada di dunia One Piece. Meskipun mereka adalah pemimpin dunia, namun banyak hal-hal mengerikan yang justru terjadi. Misalnya, perbudakan atau penghancuran tanpa pandang bulu. Contoh nyatanya bisa kita lihat dalam peristiwa Ohara atau momen mengerikan yang terjadi di Sabaody.
Hampir tidak ada yang berani menentang atau melawan kekuatan world government, karena mereka memiliki kekuatan dan pengaruh politik besar. Mereka bahkan bisa memutarbalikkan fakta atau bahkan menciptakan fakta sendiri demi tujuan mereka. Misalnya, menghadirkan propaganda bahwa Sabo yang menghabisi nyawa Nefertari Kobra. Pasukan Revolusi. Pasukan Revolusi adalah satu dari sangat sedikit pihak yang berada di pihak oposisi world government. Mereka menentang, melawan, dan berusaha untuk menghancurkan kekuatan politik terbesar itu. Kesewenang-wenangan, keserakahan, dan perbudakan, adalah beberapa hal yang membuat mereka akhirnya bersatu dan berani untuk menentang world government. Dalam chapter 1066 terungkap bahwa peristiwa O'Hara yang menjadi pemicu Monkey D. Dragon beserta Kuma dan Ivankov untuk membentuk pasukan revolusi. Sejauh ini, pasukan revolusi sudah berhasil menjalankan perannya tersebut. Sudah banyak kerajaan yang akhirnya lepas dari cengkraman world government berkat bantuan mereka. Dan hal ini pun yang jadi alasan terbesar mengapa world government begitu membenci mereka. Bahkan, pasukan revolusi juga dianggap sebagai ancaman paling besar yang mereka hadapi selain para bajak laut. Banyak para fans yang menantikan aksi dari pasukan revolusi untuk menghancurkan world government dan mengubah peta kekuatan politik di dunia One Piece. Kekuatan politik dalam dunia One Piece menjadi salah satu elemen yang menarik yang muncul dalam ceritanya. Yang luar biasa adalah bagaimana Oda Sensei mampu menghadirkannya secara menarik, sehingga bukan hanya anak-anak tetapi orang dewasa juga mampu menikmati ceritanya. Dan poin-poin di atas adalah kekuatan politik yang ada di dunia One Piece. Nah, itu dia 5 kubu politik terkuat di dunia One Piece. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video.